Mana Muhammad, kita cari di dalam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Sahabat majelis, sahabat media dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ketakwaan Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi hari ini kita di majelis Minggu pagi mini sakar yang insya-Allah seperti biasanya kita akan ada pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawi yang insya-Allah hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Habib Nagib bin Abdullah Al-Kab. Jadi sambil anten-anten nunggu Ustaznya datang dan kawan-kawan yang lain masih dalam perjalanan, kita seperti biasa buka tartib Al-Fatihah, kemudian baca qasidah Ilaahi Nas'aluk, kemudian jam 7 dimulai pembahasan kitabnya sampai dengan jam 7.40. Sampai dengan selesai, kemudian ada sarapan bersama, kemudian ada pembagian door prize, yang insya-Allah semua itu dalam keberkahan Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kawan-kawan yang masih di jalan, hati-hati jalan, selamat sampai tujuan, hati-hati jangan kebut-kebutan. Yang penting sehat selamat sampai tujuan, insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah seperti biasa majelis akan kita adakan biasanya sebulan 2 kali. Karena terbentuk bulan ini banyak kendala seperti lapangan, pakai turnamen dan lain-lain. Jadi bulan ini majelisnya cuma diadakan sekali. Insya-Allah di bulan Juli akan kita kondisikan lagi untuk bisa sebulan 2 kali majelis, insya-Allah. Mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan Allah, selalu bentuk berkahan, insya-Allah. Semoga hidup kita berkah, insya-Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa min jami'il ma'asi wal khataya, sirran wa jahran, zahiran wa batinan, qalban wa fi'lan, sam'an wa basaran, taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadina wa ala kulli niyatin salihah wal maqbulah ila hadratin Mustafa sayyidina wa habibina syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rasulina muhajir ila Allah Muhammad bin Isa wa sayyidina Fadil Qadam Muhammad bin Adi Ba'alawi usulhima wa furima wa jami sadatina ali adi alabi sayyidina Fadil Qadam sani Abdurrahman Sigab bin Muhammad Malad Dawila. Thumma ila sultan awliya Allah Sekutub alam sekutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani semua ila wasilina Maulana Astajil Imam ala barakatul Abdul Qadir bihamad dibina jadi sidina Maulana Astajil Imam ala fis al-musta'an kutub as-salaf dah bi'adallah di Abdul Qadir bihamad bagi sina habib pada kutub Bakar bin Muhammad Sigab semua ila bin Salim bin Hamid semua bi Ali yang basin sina bi Umar bin Ahmad bin Sam semua ila bi Abdullah bin Ismail al-Mahdi semua bi Ali bin Salim al-Madid semua Nabi Muhammad bin Husain Asgab, semua lahu Nabi Sayyid Ali bin Bakar bin Saleh bin Sabukar bin Salim, semua Nabi Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Sahab Sayyid bin Ali Kamal bin Abu Bakar bin Abdullah Basin, wa usuli mafrum asyih bi Haji Ali Makhtayib, wa usuli mafrum al-ala diliin wa jawahir nabiyin wa siddiqin wa suhada wa salihin. Khususan ila hadrati Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafiz, wa Sayyidul Habib Nagib bin Muhammad bin Hamid bin Abu Bakar bin Salim, semua ila Sayyidul Habib Muhammad Sukri bin Ali bin Hasan bin Sahab, Sayyid Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Sahab, Sayyid Samad Sayyid bin Abdul Qadir, wa Samad Sayyid bin Muhammad, Samad Sayyid bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir, bagi wa Salab al-Habib At-Tafiq bin Syabaka bin Salim, Atawallah umrakum wa adama alaikum asya wal afiyah, hajal maqsud dunia wal urawiyah, faqdi hajatina wa baligh maqasidina wa haqiqul ghaibatina wa amalina ya Rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها جنوب وتسلي القلوب وتنطلق بها الأسوب وتعلن بها سبحان آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونرجو شفاعة يا رسول الله في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر ويسلها لرب العالمين وبالأسماء ما وردت بناس وما في الغيب محزونا معصونا بكل كتاب أنزله وتعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولوتنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جميعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاكين ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله تورا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام لقد بهاقا وجهادين تاج العارفين حقا في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رسل قد بأجلا عن الكلب الصدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا
lahu takimuna wa bihi tatadaina wala nanasa kamala dini sadan ajimal halitajal abidina wa najimu Aba Bakrin imama abahu ilahahu jahannama kina bihim nad'u ilal maula ta'ala birabaranin ya ummul hadirina waludfin syamilina wadawami sitrin warabaranin likullil mujanibina wanatimuha bitasinin azimin bihaulillahi la yuqdar alaina wasitrallahi masabulun alaina wa ainallahi nadiratun ilaina wa natimu bisalati ala Muhammad imamil kulli khairi syafiina ilahi nas'aluk bil ismil azam wajahil mustafa farij alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih menunggu Ustadz dalam perjalanan. Kawan-kawan yang masih di luar diaturi untuk masuk ke dalam, isi sab yang di depan. Jadi kawan-kawan yang baru datang bisa bergabung sama kita masuk di dalam. Jadi biasa kita tertibkan seperti salat, rapatkan sab, rapatkan barisan. Jangan banyak nyender di dinding tadi ketiduran. Alhamdulillah. Jadi hadis hari ini kita pembukaan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-11. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nagib bin Abdullah Al-Kab, insyaallah. Sambil nanti-nanti beliau masih dalam perjalanan sambil menunggu kita sambil baca salawat, menunjukkan hati kita dengan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Segala obat untuk hati kita, segala obat untuk penyakit kita, insyaallah, karena salawat itu obat segala macam obat. Jadi insyaallah mungkin kita ini manusia yang banyak dosa. Dengan salawat tidaklah menghapus dosa, tapi insyaallah membenahi hati kita yang sakit ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Tujuan kita seperti kata Allah, ittaqullah, pesan yang selalu disampaikan dalam setiap salat Jumat, ittaqullah. Jadi kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Kalimat takwa di situ ialah kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maksudnya itu bukan salat baik, ibadat baik, tapi maksiat jalan terus. Nah, berarti belum kategori takwa. Makanya kita dianjurkan, diusahakan untuk selalu bertakwa di mana tempat, hai semakunta. Ya, jadi tetap selalu bertakwa. Jadi tetap alhamdulillah kita bentuk majelis mini soccer ini. Jadi kawan-kawan kita yang ada hobinya main bola, jadi kita bentuk majelis sebelum berolahraga kita buka kajian hadis, kajian fikih, kajian ilmu. Biar yang belum tahu majelis biar tahu majelis, biar yang belum tahu ilmu biar tahu ilmu. Yang sudah tahu ilmu biar bisa mengamalkan ilmunya, yang sudah mengamalkan ilmunya biar dia selalu istiqomah di dalam mengamalkan ilmunya. Karena kama gola di ulka gesik itu ialah ilmu itu bukan banyaknya ilmu yang kita pelajari, bukan banyaknya ilmu yang kita hafali, bukan banyaknya ilmu yang selalu kita pahami, kita pelajari dalam kitab, tetapi sebaik-baiknya ilmu itu ialah ilmu yang selalu kita amali dalam setiap hari kita sehari-hari. Nah, itu ilmu yang manfaat insyaallah. Makanya dalam hadis itu suatu cerita kita khairun nas anfa'un nas.
Jadilah kamu manusia sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita bisa memberikan manfaat untuk saudara kita lainnya. Alhamdulillah. Sambil menunggu kita isi dengan selawat, baik itu selawat bersama ataupun selawat Ma'is ya dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bang Tommy diaturi merapat. Kalau lagi tak tugas ngawal Ustaz diaturi merapat ke sini. Kawan-kawan Minnesota mungkin kangen sama antum. Jalan-jalan terus. Alhamdulillah. Ustaz kita mana? Ustaz kita sehat apa? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah hari ini banyak juga acara untuk santunan anak yatim. Banyak di tempat-tempat daerah lainnya, mungkin salah satunya di daerah Sairus Salikin dekat Bombaru, Musola Sairus Salikin itu alhamdulillah hari ini penyelenggaranya dari Majelis Tauhid yang diasuh oleh Habib Nopal Asegab. Jadi jam 10 sampai dengan selesai insyaallah. Itu beliau menyiapkan 1000 sembako sama mungkin ada duit jajan untuk anak yatim. Jadi 500 untuk daerah Ilir, 500 untuk daerah Ulu. Untuk paginya perencanaannya pembagiannya daerah Ilir ialah di Mushola Sairus Salikin. Kemudian setelah Ba'da Johor beliau pindah lagi ke daerah Ulu di daerah 12 Ulu. Biasanya tuh di situ. Di kampung beliau dulu. Jadi ada 1000 paket alhamdulillah. Ada lagi macam-macam. Nah, bagi Ustazah Aluya mungkin insyaallah tanggal 5 Juli. Itu bertepatan 19 Muharram insyaallah di gedung PSCC acaranya insyaallah. Mungkin ada lagi banyak tempat lainnya yang masih melakukan santunan anak yatim. Jadi kawan-kawan kalau memang seandainya tak tahu itu Muharram, inilah saatnya kita nak tahu Muharram itu hari raya anak yatim, hari raya mereka. Kalau seandainya itu kata Ustaz, mereka 2, mereka 3, 4, biarlah hari raya mereka. Memang hari raya mereka ni kan. Tugas kita sekarang ni amal kita ada dikit ataupun banyak, meloklah nimbrung di situ, melok ke amalan kita. Jangan melok tahu baik, rugi kalau melok tahu baik. Melok apa itu 1000, apa itu 2000, apa itu 10.000, apa 100.000, apa 1 juta. Nah meloklah keberkatan. Apa kata Nabi itu anak yatim itu seperti jari telunjuk jari tengah juga. Nah berdempetan dekat berarti. Nah, jari telunjuk jari tengah dekat. Nah. Jadi itu Nabi itu sayang sama anak yatim. Jadi sama kita tak peduli rugi itu. Karena mereka perlu kita santuni. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah ada datang. Ya Tori beb. Ya beb. Alhamdulillah Ustaz Nagib bin Abdullah Al-Kab sudah datang. Kawan-kawan yang masih di depan atau masih berenggang-renggang diatur untuk merapat ke dalam karena sebentar lagi kajian hadis Arba'in Nawawi akan segera dibuka. Insyaallah hari ini beb hadis yang 11 untuk kepada Habib Hasid Amal pada Habib Nagib bin Abdullah Al-Kab kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khaira illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada jamaah fi idillah. Salatan wa salam ala imani bidawam ibudillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, fi riwayah muslimatin. Wa qala aidan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalis aw majalis ilm. Wa qala aidan, man su'ila an ilmin fakatamahu ulima bi jamin minna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama-sama kita ucapkan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, terutama iman, Islam, ihsan, yang paling penting nikmat sehat walafiat dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah SWT panjangkan umur kita dalam keberkahan. Amin. Taat kepada Allah, taat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung manusia. Pada hakikatnya manusia ini dilahirkan sebelum adanya manusia. Pada hakikatnya manusia yang dilahirkan ini sebelum adanya alam semesta. Manusia yang namanya ketika diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diampuni dosanya. Bahkan manusia yang dilahirkan ini, kalau memang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, kelahiran manusia ini lebih baik daripada 1000 Lailatul Qadar. Beliau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu yang sebagai umatnya akan diakui juga sama Nabi Muhammad sebagai umatnya. Karena itulah yang kita harapkan. Walaupun kita memang umat Nabi Muhammad, belum tentu Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Kapan Nabi Muhammad baca mengakui kita? Ketika kita kenal sama Nabi Muhammad di dunia. Banyak sholawat sama Nabi Muhammad, tahu sejarah Nabi Muhammad, tahu keluarga Nabi Muhammad, tahu sepak terjang Nabi Muhammad, sunnah-sunnah itu jalankan daripada sunnah Nabi Muhammad. Situlah kita diakui dan diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ikhwah rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah kehidupan kita di dunia ini, sebelum kita baca kitab, banyak sekali hal-hal yang kalau kita ini pacak jauh sama Nabi Muhammad, jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca hadis ini, kita tengok ada bahasa atau dari kitab Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari Al-Hikam halaman 21. Dia menyatakan dari silsilahnya, al-adah idza rasakhat musihhat. Kebiasaan itu kalau sudah nempel susah ngapus. Nah, kebiasaan ini masih umum, masyaallah akhwah rahimakumullah. Umumnya apa? Ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk, bagi dua ya. Nah, kebiasaan baik kalau memang sudah nempel di diri kita itu lemah, pacak-pacak sampai hari tua. Misalnya kita ini biasa sholat duha, biasa sholawat 100 kali sehari. Ketika ada lupa atau ketinggalan, ada yang lupa hari ini, caknya ada yang kurang cak sehari ini. Karena kebiasaan istiqomah. Nah, kalau kebiasaan buruk yang sudah nempel, repot. Baca juga sampai umur. Azan datang, biasanya tidur terus. Itu biasa loh. Ada itu ada. Itu sampai tua. Kemudian bangun tidur sekarang ini, zaman sekarang bangun tidur yang dicari bukan sejadah atau ngambil wudu. Yang dicari apa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau nempel salah ngapusnya.
Kebiasaan ini juga yang tadi karena kata ke umum tadi, jadi kebiasaan itu pacak di diri kita dewe, pacak di umum masyarakat. Contoh kalau di daerah tadi sudah dijelaskan masalah selatuah, masalah api tadi. Kalau masalah umum tadi contohnya kayak ini. Kebanyakan dan bahkan masih ada zaman sekarang ini. Jadi kalau ada yang nikah, zuat, lanang begitu, lanang begitu ditutup ke depan, mobil itu banyak tak? Banyak yang saya itu. Sah. Hukumnya sah tapi hal keadaannya haram karena belum muhrim. Ini kebiasaan kampung, kebiasaan ngomong warga, ya masyarakat. Nah kalau kebiasaannya terus aja sampai turun kampung itu. Tapi kata-kata berhadat, saya usaha apa magwalanya, latadum ida kulfati ulfah kata beliau. Nah yang cak ini tidak bakalan terus menerus kalau dimusyawarah tuh. Artinya apa? Tokoh masyarakat ngomong, ustadz yang memang dipandang di sana ngomong, RT misalnya, RW ngomong, oh bukan cak ini ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu lanangnya baik ketika gobil itu, betinanya jangan keluar. Berubah kampung itu. Bakal rapi ketika ada yang buat, ada yang nikah, sudah. Lanangnya baik, betinanya ya ganti. Itu berubah. Tapi kalau didiam ke kata yang ngomong dari tokoh masyarakat itu, saya terus, ya bakalan nyimpang terus acara itu, walaupun nikahnya sah. Terus rumit, ya. Jadi cak mana kehidupan kita dipacak lebih baik itu, cak mana tengok berjalan Nabi Muhammad, cak mana sunnah Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad, cara salafun saleh. Jangan ikut melodi apa ya, mungkin ada yang nyatakan atau bid'ah sana bid'ah dolalah itulah masalahnya. Ya bid'ah itu kalau-galanya dolalah hasanah, tapi kalau dolalah memang bukan ajaran Nabi. Tapi kalau hasanah bukan ajaran Nabi tapi tak nyimpang, itu hasanah. Hanya contoh lagi. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anggung nih. Ya Latif, ya Latif. Benar, bagus tak menyebut nama Allah itu? Bagus. Tapi inilah bid'ah hasanah, tidak nyimpang. Tapi yang diajarin Nabi apa? Habis sholat baca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, ya. Kemudian baca ayat kursi, baca subhanallah, alhamdulillah, akbar 3 kali, baru baca doa. Kemudian ada yang salaman, habis assalamualaikum salaman. Bagus tak salaman? Bagus, tapi bukan ajaran Nabi. Inilah bid'ah hasanah. Tapi kalau ada yang itu talak ke, jangan dimarah ke. Bagus, karena halnya bagus, tapi bukan ajaran Nabi. Karena kalau kita hidup ittiba bin Nabi berkah. Kalau kita hidup ngikutin Nabi berkah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masyaallah hadirin al-ikhwah rahimahumullah. Baik, itu baca hadis yang tadi dinyatakan kita baca hari ini daripada kitab Arba'in. Hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Abi Muhammad al-Husain, An Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abi Muhammad al-Hasan. Sayyidina Hasan ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari Sayyidina Ali radhiyallahu dan Sayyidatina Fatimah Zahra daripada anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dinyatakan Abi Muhammad ini adalah kunyah. Kunyah itu seperti ini. Anak punya anak namanya Muhammad Abi Ahmad. Dia punya anak namanya Abdul Qadir. Abahnya nama Abdullah. Itu namanya kunyah. Tapi kalau ada Hasan ini, Sayyidina Hasan, dia punya julukan bukan
bahkan punya lagi julukan Nabi untuk julukannya At-Taqi, orang yang bertakwa. Jadi Sayyidina Nabi Muhammad juga kalau memanggil apa si Sayyidina Hasan tidak pakai Hasan, ya Sayyidina Hasan, ya Sayyidina Hasan. Kenapa? Nabi Muhammad pernah nyatakan, ya, inna ibni hada sayyidun, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pernah nyatakan nama Sayyidina Hasan, cucuku ini adalah Sayyidina, jadi Sayyid, pemimpin. Jadi kata-kata Sayyidina itu dari Nabi Muhammad SAW, khusus buat cucunya Rasulullah SAW. Apalagi kata Nabi Muhammad, inna ibni hada sayyidun wala Allah yusliha bihi baina fitnatayn minal muslimin. Dulu kata Nabi Muhammad SAW, nanti Sayyidina Hasan inilah yang akan menyatukan dua kelompok yang berpecah belah dari umat muslim. Ya, kelompok siapa? Antara kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya terjadi itu. Terjadi. Ya, inna ibni sayyidun. Ini adalah Sayyidina, pemimpin, katanya. Cucunya dari Sayyidina Hasan, kata Muhammad, yang akan menyatukan dua kelompok, ya, yang berseteru atau bersekutu, nanti bersatu lagi daripada kelompoknya Sayyidina Ali dan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi waktu itu. Akhirnya menyatu mereka. Nah, ya. Kemudian kalau kita nyatakan situ, ya, di sini kan situ Rasulullah, cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau untuk kita kan, nak dari betino, nak dari lanang, cucu, tetap cucu. Tapi kalau ngapain nyatakan situ, tidak hifdun, ya. Kalau hifdun itu cucu daripada anak laki-laki. Kalau situ cucu daripada anak perempuan. Karena anak Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Hasan, ya. Anak punya anak punya anak lagi. Itu namanya hifdun, cucu dari anak laki-laki. Tapi kalau anak punya anak, Tino itu punya anak lagi, cucu anak juga namanya sibtun. Itu hebatnya bahasa Arab, ya, hebatnya bahasa Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warehanihi radhiyallahu anhu, yang disayangi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang Nabi Muhammad sama cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, pernah waktu itu Nabi Muhammad sedang khutbah dalam atas mimbarnya, ya. Sayyidina Hasan sallallahu tarikan kain apa pakaian. Nesa, beliau dua ini, Sayyidina Hasan dan Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, dia angkat cucunya, dibawa pulang ke rumah Sayyidatina Fatimah, ya, radhiyallahu anha. Jadi beliau dia langsung balik lagi ke mimbar Nabi Muhammad SAW. Dicium sama Nabi Muhammad, dipeluk sama Nabi Muhammad, balik lagi ke mimbar Nabi Muhammad SAW. Sampai waktu itu ada Badui ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Kata Baduinya, ya Rasulullah, aku ini punya cucu 10, tak pernah aku nyiumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu kok dicium-cium Nabi Muhammad itu loh. Itulah Nabi Muhammad la yarham, man la yarham la yarham. Keluarlah hadis itu dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak menyayangi tidak bakal disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Nabi Muhammad itu sayangnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, beliau menyatakan apa? Sayyidina Hasan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini hafal, karena Sayyidina Hasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesuatu hadis aku hafal. Hafiz itu. Jadi kalau bahasa Arab, hafiz itu hafal. Hafal Al-Qur'an. Tapi kalau al-hafil atau bahasa apa dari bahasa ilmu hadis, al-hafil itu namanya sudah hafal Quran dan 300.000 hadis juga hafal. Al-hafiz.
Jadi kalau ada yang Quran berjalan, misalnya kalau dibahas soal dulu apa Quran itu Quran berjalan. Siapa be? Dari Palembang ini atau siapa be yang apa Quran berjalan? Hafid apa Quran. Tapi kalau ada hafid itu lebih apal Quran dan 300.000 hadis. Ini ada orang namanya hafiz, Quran tidak apal, hadisnya itu. Maaf yang namanya hafiz tadi. Itu hebatnya bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, lain-lain beda doa ulama bedanya beda arti. Tapi itu Rasulullah SAW dak ma yuribuk wa ma la yuribuk. Kata Sayyidina Hasan, tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang tidak meragukan, artinya ambil yang yakin saja. Itu dari Rasulullah SAW. Hadis ini memang diibaratkan atau memang yang nyampinnya itu masalah subhat, atau yang kita ragu-ragu daripada sesuatu hal atau barang apapun bukan milik kita, nemu kata yang punya. Karena kesubuhat ini kalau sing kita lakukan baca nyampe ke itu melakukan yang haram. Baik juga dari masalah ibadah. Kalau ibadah kita ragu, kita dalam sholat ini 3 rakaat atau sudah 2 rakaat, 2 rakaat atau sudah 3 rakaat. Nah kalau kata ulama, kalau di dalam ibadah mbek lebih sedikitnya. Jadi jangan mbek 3-nya, mbek 2-nya. Apapun itu, keyakinan kita nak berusaha atau kita nak berdagang, yakin dengan dagangan ini, jalankan. Maksudnya itu. Kalau ragu tinggal gini. Masalah nikah, punya yakin dengan betina ini, nikahlah. Ya. Yakin dengan mutuanya, yakin dengan besannya, lanjutlah, yakin. Itu masalah apa pun itu. Itu nak mondok ke budak ini pastilah budak ini jadi. Lihat, mondok, yakin. Yang penting budaknya kan. Nah, jadi keyakinan itu banyak faktor keyakinan, baik dari ibadah, dari faktor hal itu apa hal kita di dunia ini. Kalau kita yakin, jangan mbek yang tidak yakinnya. Lagu tinggal kemudian ada ulama atau bahkan Nabi Muhammad ngajarin kita ikhtiar atau istikharah. Ya, masih ragu, masih nimbang. Istikharah itu kan tidak. Ikhtiar dulu lah. Ikhtiar itu kita bertanya sama ulama, kamu kita punya guru, tanya saya tanya siapa pun. Jangan terus kalau kita jadi ini punya gawe ini menurut antum jangan. Ini namanya ikhtiar bertanya. Apalagi jengok tempatnya, ini ikhtiar namanya. Ini dagangan bagus, ini ikhtiar namanya. Ya. Kemudian kalau sudah itu istikharah. Istikharah jangan jawabannya dari Allah Subhanahu aja. Jadi kalau keraguan itu tinggal kebaik, keyakinan ambil. Jadi kalau saya Hasan menyatakan hafiz itu kalau sudah hafal itu luar biasa. Kalau hafiz itu namanya kalau hafal itu pikirannya jalan, pikirannya jalan, hatinya dimegang daripada yang hafal tadi mulutnya membacakan apa. Uangnya apa Quran itu? Pikirannya memikirkan Al-Quran terus. Tahu hatinya, tahu tafsirnya. Hatinya terjaga dengan Al-Quran. Mulutnya ngucap terus Al-Quran. Ini apa orangnya? Jadi kalau cuma mulut baik, pikiran tidak, hati tidak, belum apa? Belum hafiz namanya. Belum hafiz. Jadi misalnya kita ini bukan mau ngapal Quran, nak nikah ke orang ngapal Quran, kira-kira malu, kadang malu. Tapi kalau memang jodohnya sudah jadi, karena memang al-hafiz itu udah hebatnya hafiz, udah hafal, apalagi al-hafiz 300 hadis. Itu sih kok belum hadis itu berapa? Berapa hadis itu kalau ilmu dan
Apa yang bawa hadis? Apa bukan? Apa hadis? Ini 300.000 hadis. Ya, Sayyidina Hasan luar biasa. Jadi Sayyidina Hasan ada cucu Rasulullah SAW yang memang beliau ini yang akan memimpin sampai sekarang ini. Dari Sayyidina bahasa Sayyidina itu dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini Sayyidina itu masih ada Sayyid. Dulu memang manggilnya Sayyid. Nah, kalau orang Jawa itu ada juga ada orang Sayyid. Banyak dipanggil Siti. Karena saya manggil Sayyid. Ada orang Jawa itu Siti itu ada orang Jawa itu tidak tahu bisa Saripah. Ya karena bahasa itu memang salo dulu dan ya. Jadi kalau Sayyidina dibahas masalah pernah bahas ngapus sholat atau Sayyidinanya dari Nabi Muhammad SAW kan duluan Nabi Muhammad ngomong ya ini Ibn Sayyid sebelumnya cucunya adalah Sayyid pemimpin ya. Hanya arti Sayyid itu ya ada pemimpin kemudian pedoman contoh Sayyid ya Sayyid yang jelas pemimpin ya umat karena waktu itu memang Sayyidina Hasan itu luar biasa pemimpinnya memimpin umat itu luar biasa ya. Nah terus ada lagi ada berita atau kita nonton di YouTube ini boleh ini tahu dong. Jadi ada yang ngomong kalau Sayyidina Hasan ini kuburannya itu masih terjenguk anak panah. Siapa yang ngomong saya? Jadi memang Sayyidina Hasan ketika terbunuh itu anak panahnya loh. Nah anak panahnya ini ketika dikuburkan Sayyidina Hasan itu anak panahnya masih nongol. Jadi ditalak tuh. Kata cerita yang ini. Hati-hati kalau ada yang nanggulin kata cerita. Memang dikubur ke galau-galaunya. Jadi separuh dikubur ke cimuan badannya. Ada anak panah itu masih nongol. Ini cerita-cerita yang memang uang ini tidak tahu sejarah. Hati-hati baca urusan-urusan akidah lain, torikoh lain yang orang percaya. Jadi memang bersih, kuburannya memang benar-benar, ya. Nanti segitu ada panah di dalam kuburan tersebut atau nongol tadi. Nah, alhamdulillah kalian. Itu urusan Sayyidina Hasan. Urusan lagi Sayyidina Husain. Banyak cerita punya tokoh Sayyidina Husain ini sampai orang memuja Sayyidina Husain. Salah kita cerita Jadi saya cerita gitu banyak hal kan baru Muharram kali ini baru daripada ya Muharram. Urusan cerita itu memang di hari Muharram. Yang penting keraguan yang kita bahas di sini keraguan yang ada dalam hidup kita jangan kita jalankan. Ragu itu namanya bimbang juga ya. Ragu, bimbang, yoda, ini itu namanya bimbang. Bela yakin. Tidak salah kita ngomong yang mana namanya? Yang keraguan tadi. Tidak salah tinggal. Bahwa halnya apa baik tinggal. Ya. Tapi kalau kita ragu sama orang tua, ini masalah. Ragu sama orang tua gitu, masalah. Misalnya kita ini baliklah dan sekian tadi, jangan tidak balik. Ya. Pokoknya orang tua ngomong ini baik. Jangan ragu sama omongan orang tua. Yang penting ragu tadi urusan hal kita deh, hal kita ini ragu di belakang. Ya urusan ibadah kalau ragu tadi ya sholat tidak mantul yang dikit. Apapun itu wudhunya, wudhu. Kalau wudhu ragu lah wudhu. Ragu baju ini jangan pakai baju ini, pakai baju yang banyak. Ya, yang kita ada. Tapi kalau ragu di jalan ini tidak sah. Kalau ragu itu jalan ragu sama baju yang wudhu kan. Tapi tetap yang diwudhu kita sholat tidak sah. Itu ragu. Ya. Karena ilmu itu harus ada yang yakin. Ya, keyakinan itu ada al-maksud, keyakinan itu ada. Masalah ikhwan rahimahullah. Ya. Yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat.
tidak ada panjang lebar karena ada bahasan dari jangan panjang-panjang 7.40 selesai. Benar? 7.40 selesai. Ya. Itu nak olahraga mulai dari sekarang atau dari rumah selain majelis dapat pahala. Niatnya ria tuh. Olahraga itu niatnya ria tuh. Pakai niat. Karena Nabi Muhammad olahraga itu apa olahraga Nabi Muhammad? Main panah. Jadi ketika kita main bola dan nawaitu ittiba'an bin Nabi ar-riyadhah. Niat meluin Nabi berolahraga. Dalam hati ngomong masing-masing niat minum Nabi olahraga. Dapat pahala. Ya jangan main-main baik. Ya insyaallah baik kita barokah, manfaat ya. Kita lebih baik lagi, lebih baik baca jalan ke sunnah Nabi Muhammad, banyak sholawat lagi sama Nabi Muhammad SAW, dan keyakinan kita sama Nabi Muhammad, yakin untuk jalan ke sunnah, yakin untuk banyak sholawat, yakin kepada Allah, apalagi lebih kuat lagi. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana taramna bi anana taramna wa anana ashabna ala la ashabna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal hadi wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu jimma habba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la bikati sabin minna bil mustafa rasuli nahja bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu sisahbi walhamdulillahi fil bada'i wa tanahi walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak itu izin itu mbak itu. Alhamdulillah ya Tori sambil sarapan. Awas. Nah, tolong bukakan itunya yang hadiah. Siapa yang nggak pakai makan? Mana Ada itu hamil. Hamil. Jarang deh. Ini kemarin bawa balik kan sama Wia dari Bangka. Alan, Beb. Jatuh sambil sarapan. Ini ya. Itu yuk. Sambil sarapan kita ini mana itu persnya lagi? Kakak Muhammad. Yang ada siapa ente? EN. Aneh di. Endi kana. EN yang studio dengan aku cik dan aku. Paket sembako. Oh ini putih itu. Yo, cak Cino tu. Capekan balik mal. Bang, Mabu. kamu abu ya? Iya. Bawa balik. Mana dong pasnya kak? Yang ada dulu yang ada dulu. Ada paket sembako. Mana? Oh ya, oke. Ada baju kicau baju Piala Dunia Yo. Ada di rumah depan. Kalau ada Abia, muncul
dalam. Di speaker depan belakang. Paling dapat sih. Dia masuk. SM masuk YouTube. Kalau anak TikTok deh, anak TikTok. Bagi anak kan, kalau TikTok ini kalau live kan tidak pacak terekam kan, cuma kalau kita download pacak kita tampilkan lagi. Live YouTube. Ada di sahabat majelis. Yang ada dulu ada siwa, ada banyu jam-jam, ada charger, ada topi dari official Honda, ada sembako, ada bingkai Abuya Fitri, ada 2 ekor bingkai. Ada bingkai, ada voucher ayam Regen, ada voucher ABR. Jadi kita buka yang pertama dulu untuk sembako dulu ya, sembako. Ada 3 sembako dari dulu kita insyaallah berkah. Ada namanya tepung sama gula ya. Gula, tepung sama minyak. Tepung dah itu. Gula. Minyak dengan ini. Gula sama minyak. Pacak goreng pisang goreng ngopi. Oke, kita buka. Biarlah adib lagi muka dan telepon terbaik. Kita ini yang di depan ini ya. Bismillah. Kita buka sembako dulu. Ada sembako. Ini Habib, habis majelis ada dompet Habib. Makanya dibatasi jumpa bola tu. Kaki ada baju piala dunia sama baju MBG, bebe. Nah, ada 2 pasang. Bajunya lagi di jalan, masuk Dewi. Ada 4 pasang jadinya. Alhamdulillah itu dari sponsor kalau kawan-kawan kita yang di majelis ini ada dari nyari baju-baju ada anak di pasar 16. Toko apa namanya, Beb? Ada kalau alhamdulillah. Ngambil boleh, Beb? Ya, 3 Beb, 3. 3 ekor untuk paket sembako minyak sama gula. Bismillah. Sembako minyak sama gula yang pertama. Ingat ya nomornya. 0075. 0075. Haji Abad. Pas lah untuk goreng pempek goreng pisang. Oh, betul apa? 0075. Nah, itu aja. Yuk itu. 0075. 2 lagi untuk sembako. Oke, kita sebut lagi. Ingat nomornya saudara-saudara. 0069 sembako 0069 paket sembako 0069 siapa? Elmidas, betulkah ada? Pemain Itali itu kan udah masuk Piala Dunia Itali. Iya, gantilah baju tuh, baju Korea bu. Lanjut cikok lagi sembako 0088 0088. Siapa dari 10 ada sah? Iya. Oke, lanjut kita charger Nah, charger sama handsfree. Boleh pilih ya, pertama kali ya kita buka Jual langsung lah. 2 nama Bib. 2 lagi Bib. Oke, untuk ini charger sama handsfree. Oke, kita nambahin pertama boleh pilih. Nah, handset apa aja? Handset itu charger. Bismillah. 0053 charger apa handset? Nah, charger. Oke, tinggal handset ya. Selanjutnya 0060 ada dah 0060. Oh, cacap ini masih ada lagi dia.
Sekaka nih. Kita buka untuk siwak dan zam-zam 2. Siwak zam-zam 2. Siwak dan zam-zam 2. Oke, lanjut. Siwak zam-zam. Bismillah. 0086 Robiora 0086. Oke, lanjut sikok lagi. 00 untuk siwak dan baju zam-zam. Bismillah. Nah, sebelumnya nih tetangganya 0085 siwak zam-zam 0085. Siapa itu? Haji Yusuf. Ketum. 0085. Nah, Abdul Rahman. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Apa ini? Kita buka 7 Nah, kita buka topi Honda dari Honda One Heart 1 hati. Ada 2 ikut bib. Kak ambil tas walet Kak. Dah sudah Kak, dia Kak ini Kak sudah. Oke, topi Honda, topi One Heart Honda. Lihat nomornya 0064 ada dah 64 topi Honda ada sidik. Bacalah untuk layangan. Iya. Nah, Kak kasih Kak. Awal kayak itu kayak tertarik dan layangan tak putus layangan uangnya. Oke, lanjut cikgu lagi topi Honda 0084 palak 6 palak 68 palak 6 palak 8 ini keluar nih 84 berapa asa nih asap topi Honda. Oke, lanjut ke kita voucher ayam geprek dulu ya. Oh, ini hadiah nih Kak. Kak, ambil tas walet Kak. Mbak, sini Kak. Iya, hadiah. Untuk voucher ayam geprek. Tiga voucher ayam geprek. 3 ikut beb. 3 voucher ayam geprek 3 Ayam geprek ini di lokasinya di lorong Kidul Darat, masuk lorong itu simpang 3 belok kiri, tepatnya dekat musim 4 bisa ya. Ayam geprek ini dari kawan-kawan kita galon majelis Yatori. Alhamdulillah 0081 ayam geprek 0081 ayam geprek ada Leo Yatori Leo 0081. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita ayam geprek RJ Regan 0068 Redki. Parak ngembeknya. Lanjut sikok lagi ayam geprek 0073 Imam Syafi'i. Oke, kita sebelum kita voucher ABR ada bingkai Abuya 2 ekor bingkai Abuya Sukri ada 2 ekor nama dia. Ada bingkai Buya Habib Muhammad Sukri ya. Bismillah. Bingkai 00 angkatan 66. Nah, angkatan 66 ini. Nah, 66. Nah, yang mana? Mana? Yang ini. Oke. Sikok lagi ya.
Angkatan 66 jauh nih aneh. Iya, insyaallah. 0078 aneka. 0078 aneka. Yang dua. Aneka 78. Ini budak aneka nih aneh nih. Oke, kita lanjut. Satu lagi ya. Oke, kita lanjut untuk 2 voucher ABR. Nah, ini terakhir ABR. Nak wirid lah dulu sambil dikuncang oleh Habib. Oke, 2 nama Beb ABR Beb. ABR ini ayam bakar Raja Wali Beb. Iya Beb. ABR. Oke, bismillah. ABR nih sampai hari Selasa ya, jangan lebih. Selasa di batas waktunya Selasa. Kalau hari Senin dia ada program Senin Kamis buka gratis kalau di ABR. Jadi makan gratis pajak balik sih kok vouchernya. Senin Kamis ya. Oke, lanjut ABR yang pertama 0076 Halan Budi Kusuma. Masya Allah. Iya. Banyak. Oke, lanjut sikok lagi ya, sikok lagi. 008. Jauh 8. 3. Baju kicau datang Beb. Kita ada lagi dopres baju Piala Dunia sama baju MBG. Untuk anak-anak Beb. Yo, ukuran anak-anak. Nah, sponsornya dari Nabil Nah, kaget kita kuncang dulu namanya. Pak Diko. Kaget hadiahnya datang langsung dibagi Nabil lagi. Masih di jalan perjalanan. Pak Diko Beb. Baju Piala Dunia sama baju MBG. Nah, kaget boleh. Yang nama yang keluar ini boleh pilih, silakan boleh saling ini baik nak baju MBG atau baju Piala Dunia Untuk baju Piala Dunia atau MBG nama yang pertama 0056 ukurannya ukuran anak-anak ini, bukan ukuran bapak-bapak. 0056 Haji Jul. Ya. Itu Beb Nabil. Haji Jul Kanit. Ingat ya, tolong official tolong ingat ya. Haji Jul Kanit Siko Haji Jul. Oke, lanjut. 0074 Ayami. Nah, itu Ayami. Yang kedua Ayami. 74 yang kedua Haji Jul, Ayami, Sikok Kanit, Sikok AKBP itu. Gala-gala ya. Yang ketiga 0052. Adakah 52 ada? Haji Samad. Nah, ini ajudan AKBP. Ini Halan Ayami Haji Samad Sikok lagi terakhir. Sekali lagi 0059 Sabu Doleh Iya nih Salman. Budi gue Salman nih. Iya aku Salman. Coba dulu. No, angus jadi. Ya rasa. Gimana dulu. Jangan salah jenggot tadi. Jenggot dulu ya. Pak Mudi gue nih. Ya betul. Oke, untuk baju Beb. Baju Halan Ayami Haji Samad Caca. Oke. Nah, itu mereka yang dapat baju alhamdulillah. Jadi sudah untuk dompet sudah habis. Jadi ya kawan-kawan, kita bertemu lagi di majlis yang akan datang berikutnya. Insyaallah makin banyak lagi kajian-kajian yang manfaat dan juga hadiah-hadiah insyaallah yang berkah untuk kawan